saya Halimatus Sari Rahnim Akhir 48. Saya berasal dari Fakultas Tarbiyah Prodi Pendidikan Agama Islam Institut Agama Islam Negeri Kudus. Pada kesempatan pagi kali ini, saya ingin menyampaikan mengenai ketentuan puasa pada bidang fikih. Sebelum masuki materi, akankah lebih baiknya kalau kita memahami tentang tujuan pembelajaran pada pagi hari ini? Yang pertama, peserta didik dapat menunjukkan sikap tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, menunjukkan sikap jujur, sabar, disiplin, dan empati kepada sesama. Yang ketiga, memahami ketentuan puasa wajib dan sunnah. Yang keempat, menganalisis ketentuan ibadah puasa wajib dan sunnah. Yang kelima, menyajikan hasil analisis tentang ibadah puasa wajib dan sunnah. Sebelum memasuki materi, ayo dari kalian semua, siapa yang tahu mengenai pengertian puasa? Tidak ada yang tahu, Bu. Puasa berasal dari kata bahasa Arab yang biasa dikenal dengan syam atau as-shaum. Kedua kata ini merupakan bentuk masdar dari kata shoma, yasumu, syaman yang berarti menahan atau mencegah. Sedangkan puasa menurut istilah ialah menahan diri kita dari segala sesuatu yang membatalkan puasa dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari dengan niat, syarat, dan rukun-rukun tertentu. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 187 yang berbunyi, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadi minal khaytil aswadi minal fajri tsumma atimmus syiyam ilal lail, yang berarti dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam yaitu fajar, kemudian sempurnakanlah puasa itu hingga datangnya malam, yang terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 187. Mengenai subbab berikutnya yaitu syarat-syarat puasa. Syarat-syarat puasa dibagi menjadi dua yaitu wajib dan juga sah. Sebelum kita membahas mengenai sah, kita akan membahas mengenai syarat wajib terlebih dahulu. Di sini ada yang tahu mengenai syarat wajib puasa? Angkat tangan. Tidak ada yang tahu? Oke, langsung kita bahas saja. Syarat wajib puasa ialah segala sesuatu yang mewajibkan seorang tersebut untuk melakukan berpuasa, yaitu diawali dengan Islam. Ketika seorang laki-laki baik perempuan atau laki-laki yang beragama Islam, maka orang tersebut diwajibkan untuk berpuasa, karena puasa merupakan rukun Islam yang keempat. Yang selanjutnya ialah baligh. Ketika seorang laki-laki maupun perempuan sudah dikatakan memiliki tanda kedewasaan dan dapat membedakan antara yang benar dan juga salah, maka orang tersebut dikatakan sudah baligh. Lalu, tanda-tanda baligh antara laki-laki dan juga perempuan ini juga tentu berbeda. Jika perempuan ditandai dengan mengalaminya menstruasi atau keluarnya darah kotor dari kemaluan yang biasanya disebut dengan haid. Jika laki-laki tersebut mengalami suatu mimpi ihtilam atau mimpi basah. Yang ketiga ialah berakal sehat. Berakal sehat di sini adalah sehat akal, sempurna, dan dia tidak gila. Selain itu, dia juga tidak mengalami gangguan mental dan tidak hilang kesadarannya karena mabuk. Yang keempat ialah suci dari haid dan nifas. Maksud dari suci haid dan nifas ini adalah dikhususkan bagi kaum wanita saja. Karena bila seorang tersebut tidak sedang dalam masa haid dan nifas, maka orang tersebut diwajibkan untuk berpuasa. Lalu di sini adalah nomor 5 adalah mampu. Yang dimaksud mampu di sini adalah kuat tidaknya orang tersebut untuk menjalankan puasa dari fajar hingga terbenamnya matahari. Jika orang ini dikatakan tidak mampu, maka orang tersebut harus mengganti puasa di hari berikutnya atau membayar fidyah. Lalu siapakah orang-orang yang tergolong mampu ini? Orang-orang yang tergolong mampu ialah dia tidak sakit, dia tidak tua, dia tidak dalam keadaan hamil atau menyusui, dan dia tidak dalam keadaan musafir. Maka dia diwajibkan untuk berpuasa. Lalu yang keenam ialah mukim. Mukim ialah orang Islam, baik perempuan atau laki-laki yang sudah menetap. Maka orang tersebut diwajibkan untuk berpuasa. Yang selanjutnya ialah syarat sah puasa. Syarat sah puasa ialah kondisi oleh seseorang yang harus dipenuhi agar puasa tersebut dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya ialah jika ingin melakukan berpuasa, maka orang-orang tersebut harus memenuhi syarat sah puasa. Yang pertama ialah Islam. Jika orang tersebut ingin melakukan puasa, maka orang tersebut harus beragama Islam. Yang kedua ialah jika orang tersebut ingin melakukan puasa, orang tersebut harus mumayyiz. Mumayyiz di sini adalah orang tersebut dapat membedakan antara yang benar dan juga yang salah. Yang ketiga yaitu jika orang tersebut ingin melakukan berpuasa, maka orang tersebut harus suci dari haid atau nifas. Yang keempat yaitu jika orang ingin melakukan berpuasa, maka
orang tersebut bukan berpuasa pada hari-hari yang diharamkan, yaitu pada hari-hari tasyrik dan juga hari-hari raya. Memasuki subbab yang ketiga ialah rukun puasa. Rukun puasa ialah hal-hal yang harus diperhatikan ketika kita melakukan puasa. Yang pertama ada niat. Niat yaitu kesengajaan di dalam hati untuk melakukan puasa agar semata-mata mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu, kapan sih niat ini dilaksanakan? Niat dilaksanakan dibagi menjadi dua, yaitu pada puasa wajib atau puasa Ramadan, niat dilaksanakan sebelum datangnya fajar atau sebelum datangnya subuh. Lalu pada puasa sunnah, niat ini boleh dilaksanakan ketika datangnya fajar atau datangnya azan saat subuh. Sampai sini sudah paham atau mau ada yang ditanyakan? Silahkan angkat tangan, sebutkan nama dan juga nomor absen. Saya Bu, nama saya Nini Nusratul Ami, nomor absen 6. Saya ingin bertanya, jika ibadah puasa tanpa niat, bagaimana ya Bu? Oke, pertanyaannya bagus sekali. Bagaimana sih Bu puasa tanpa disertai dengan niat? Ibadah puasa tanpa disertai niat bagaikan usaha yang sia-sia saja. Karena puasa tanpa niat bagaikan usaha tersebut tidak sah dan tidak bisa dijalankan. Maka dari itu, niat harus dilakukan di awal supaya puasa tersebut dapat dijalankan dan memenuhi rukun puasa. Rukun puasa yang kedua adalah meninggalkan segala sesuatu yang membatalkan puasa dari fajar hingga terbenamnya matahari. Maksudnya, kita disuruh untuk meninggalkan apa saja hal-hal yang membatalkan puasa dari pagi hingga datangnya malam. Hal ini dimaksudkan untuk memenuhi rukun puasa. Lalu, hal-hal apa saja sih yang membatalkan puasa? Kita akan bahas hal-hal yang membatalkan puasa di subbab berikutnya. Memasuki subbab pembahasan yang keempat ialah sunnah puasa. Sunnah sendiri merupakan apabila kita mengerjakan mendapatkan pahala dan apabila kita tidak mengerjakan tidak mendapatkan dosa. Lalu, sunnah puasa merupakan suatu amalan-amalan yang dianjurkan untuk dilakukan ketika kita berpuasa. Yang pertama adalah sahur. Ketika kita hendak melakukan puasa, kita dianjurkan untuk bersahur terlebih dahulu. Hal ini bertujuan untuk menguatkan badan kita menjalankan ibadah puasa dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Lalu yang kedua ialah mengakhiri sahur. Jika waktu sahur sudah selesai, kita dianjurkan untuk mengakhiri dan bersahur di waktu itu. Lalu yang ketiga ialah menyegerakan berbuka. Ketika azan maghrib sudah tiba, kita dianjurkan untuk menyegerakan berbuka dan kita dianjurkan untuk berbuka dengan yang manis-manis. Lalu yang keempat ialah berdoa. Sebelum kita melakukan buka puasa, kita dianjurkan berdoa terlebih dahulu. Yang kelima ialah memberi buka puasa. Hendaknya kita selalu berusaha untuk memberi makan kepada orang yang berpuasa walaupun hanya seteguk air atau sebutir kurma. Lalu yang keenam ialah meninggalkan hal-hal negatif. Maksud dari kata hal-hal negatif di sini ialah bergunjing, bergibah, berkata dusta, dan juga berkata-kata jorok. Lalu yang ketujuh ialah memperbanyak amal. Memperbanyak amal dapat dilakukan dengan membaca Al-Quran dan juga bersedekah. Lalu yang terakhir adalah iktikaf. Iktikaf adalah berdiam diri di masjid. Hal ini dulu dilakukan oleh Rasulullah SAW, terutama pada 10 malam terakhir dan para istrinya juga ikut iktikaf bersamanya. Memasuki subbab yang kelima yaitu makruh puasa. Makruh puasa terdiri dari 6 makruh. Yang pertama ialah berkumur yang berlebihan. Yang kedua ialah menyikat gigi, bersiwak saat tergelincirnya matahari atau saat kita sedang berpuasa. Lalu yang ketiga ialah mencicipi makanan walaupun tidak ditelan. Hal ini biasanya dilakukan oleh ibu-ibu yang sedang memasak makanan waktu berbuka puasa. Lalu yang keempat ialah banyak tidur. Yang kelima ialah disuntik atau berbekam. Yang terakhir ialah sengaja melambatkan waktu berbuka puasa. Selanjutnya, subbab pembahasan yang keenam ialah hal-hal yang membatalkan puasa. Terdapat 8 hal yang dapat membatalkan puasa. Yang pertama ialah makan dan minum disengaja. Yang kedua ialah muntah yang disengaja. Yang ketiga keluar air mani disengaja. Yang keempat ialah murtad atau keluar Islam. Yang kelima ialah melakukan hubungan suami istri. Yang keenam keluar darah haid atau nifas. Yang ketujuh merubah niat puasa dan berniat tidak semata-mata untuk mengharapkan ridho dari Allah. Yang terakhir ialah hilang akal karena mabuk, gila, dan juga pingsan. Memasuki subbab yang terakhir yaitu hal-hal yang memperbolehkan seseorang untuk tidak melakukan puasa. Yang pertama ialah mengkodok. Seseorang boleh tidak berpuasa asalkan dia dapat mengkodok puasa tersebut. Antara lain adalah orang sakit. Orang sakit di sini yang dimaksud adalah jika dalam kurun beberapa hari dia akan sehat, maka dia diwajibkan untuk mengkodok puasa tersebut. Yang kedua ialah orang musafir atau orang dalam perjalanan. Jika orang musafir ini tidak kuat untuk melakukan puasa dalam perjalanannya, maka dia
diperbolehkan untuk tidak berpuasa tetapi dia wajib untuk mengkodoknya. Yang terakhir ialah wanita haid atau nifas. Jika wanita ini mengalami masa haid atau nifas, maka dia tidak diperbolehkan untuk berpuasa, tetapi dia diwajibkan untuk mengkodok puasa tersebut di hari-hari atau bulan berikutnya. Yang kedua ialah boleh tidak berpuasa asalkan membayar fidyah. Yang pertama adalah orang tua, yang kedua sakit menahun. Sakit menahun di sini tentu berbeda dengan orang sakit yang ada di sini, karena orang sakit menahun ini adalah orang sakit yang selama bertahun-tahun dia tidak bisa sembuh, lalu dia diwajibkan untuk membayar fidyah. Yang ketiga ialah orang hamil, lalu orang menyusui, dan juga orang yang bekerja. Jika orang bekerja ini tidak kuat dalam melakukan pekerjaannya untuk berpuasa, maka dianjurkan dia untuk membayar fidyah. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 184 yang berbunyi, "Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun tu'amu miskin." Dan wajib bagi orang-orang yang menjalankan atau jika mereka tidak berpuasa untuk membayar fidyah, yaitu memberi makan orang miskin. Ukuran fidyah yang diberikan semisal dengan kebutuhan makan selama 1 hari yaitu sekitar 3,4 liter. Hal-hal yang harus digarisbawahi menurut mazhab Imam Syafi'i bagi wanita hamil dan menyusui adalah kalau mereka takut puasa akan mengganggu kesehatan dirinya sendiri, wajib mengkodok seperti orang sakit. Lalu, kalau mereka takut puasa akan mengganggu kesehatan dirinya dan juga anaknya, wajib mengkodok seperti jika hanya takut terganggu kesehatan dirinya sendiri. Yang ketiga, kalau mereka takut puasa akan mengganggu anaknya, wajib kodok dan membayar fidyah. Sekian dari saya, semoga bermanfaat bagi kalian semua dan teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.